Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Tajam Dialog, masih dengan satu narasumber yang tetap seperti di segmen sebelumnya adalah Dr. Gigi Ayu Dwi Anggraini yang merupakan kepala klinik dari Klinik Pratama PMI Jember. Tadi kita sudah membahas mengenai secara global Klinik Pratama PMI Jember itu bagaimana ya, Dok? Nah, kemudian untuk pertanyaan yang sempat terpotong dan belum terjawab ini oleh Dr. Ayu ini. Nah, di tengah maraknya virus COVID-19 ini, bagaimana peran dari Klinik Pratama PMI, Dokter? Ya, jadi sekarang memang lagi marak ya virus COVID-19, COVID-19 itu, yang semakin hari ini juga semakin membuat masyarakat itu panik. Ya, jadi memang panik itu adalah sesuatu yang wajar. Kita harus panik tapi juga waspada juga, gitu ya. Kita sebagai tenaga kesehatan tentunya ya terdorong lah, ya PMI juga terdorong untuk kemudian memberikan pengarahan gitu ya kepada masyarakat. Jadi program kami untuk saat ini ya, jadi sudah beberapa waktu yang lalu, ini kan sudah beberapa minggu yang lalu ya sudah ini kita melakukan sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Jadi memberikan semacam bagaimana untuk pencegahan. Ya, secara pribadi masing-masing orang itu gimana sih gitu. Salah satunya yaitu dengan penyuluhan. Iya, penyuluhan itu kita lakukan di pengajian. Ya. Jadi sebelum kemarin ditetapkan itu ya tidak boleh berkumpul beramai. Itu kita sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ada pengajian, kelompok-kelompok pengajian yang kita masuk ke sana, kita memberikan penyuluhan, kita sosialisasi bagaimana pencegahan terhadap virus corona yang meskipun untuk saat ini ya pemerintah sudah menetapkan gitu untuk peraturan yang baru gitu ya. Jadi untuk jaga jarak, jaga jarak gitu ya. Untuk jaga jarak gitu. Jadi selain itu juga kita membagikan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer kita juga membagikan ke tempat umum ya, fasilitas umum. Kalau misalnya kemarin itu juga di masjid kita juga membagikan, di masjid, di pasar atau tempat-tempat ibadah, kemudian stasiun dan sebagainya, itu kita juga memberikan hand sanitizer. Selain itu penyuluhannya itu apa sih materinya gitu ya, supaya masyarakat itu tahu bahwa selama ini mereka itu sudah benar nggak kebiasaannya, perilaku hidup bersih dan sehatnya gaya hidup itu. Nah, makanya disarankan bahwa untuk rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan itu pun tidak sembarangan cuci tangan ya, Dokter. Iya, jadi cuci tangan juga nggak sembarang cuci tangan gitu. Tapi ada aturan dari WHO cuci tangan yang benar. Itu kami mengajarkan kepada masyarakat secara umum. Ya, selain di pengajian, kalau yang terakhir ini kita juga di tempat-tempat umum yang di situ banyak orang, misalnya di kantor-kantor, itu kita juga masuk ke sana. Itu untuk pencegahan terhadap COVID-19 ini. Ya, kalau sebelumnya dari Klinik Pratama memberikan sosialisasi atau penyuluhan sebelum ditetapkannya peraturan baru dari pemerintah. Untuk saat ini bagaimana untuk sosialisasi yang dilakukan, Dok? Ya, jadi untuk sosialisasi masih kita lakukan, masih berlangsung juga. Tapi juga kita membatasi juga bagaimana aturannya gitu. Kalau misalnya di tempat umum kita juga harus bagaimana membatasi dengan pengunjung masyarakat yang ada di situ gitu ya. Karena pada saat ini kalau misalnya kita lihat di Jember ya masih belum bisa untuk kemudian dibubarkan gitu ya, masih belum seperti itu. Kalau misalnya kemarin kami pernah di Samsat misalnya, di situ kan banyak kerumunan orang yang ada perpanjang ini gitu. Tapi di sana sudah bagus, sudah ada dibatasin bahwa ini misalnya duduknya harus berjarak 1 meter. Kemudian kita juga memberikan pengarahan kepada yang antri bahwa harus paling enggak berjarak 1 meter, jangan bergerombol gitu. Kebanyakan animo dari para peserta yang mengikuti penyuluhan atau sosialisasi bagaimana, Dok, sejauh ini? Ya, jadi masyarakat itu senang gitu ya, maksudnya dia bisa menerima bahwa
oh iya ini merupakan ilmu baru gitu. Kalau misalnya cuci tangan, oh iya Bu selama ini saya cuci tangannya seperti ini gitu. Nah, yang efektif memang cuci tangan itu kan harus dengan sabun dan air mengalir itu. Kalau misalnya tidak tersedia sabun dan air mengalir kan kita menyediakan hand sanitizer. Makanya sekarang kan masyarakat sudah ini ya sekali kayak apalagi ini. Stok ketersediaan hand sanitizer dan juga masker juga masker sudah juga kosong ini ya. terbatas. Iya, kita juga membagikan masker juga ya. Kita juga membagikan masker karena nanti lebih lanjut tentang COVID-19 itu akan dijelaskan lebih lanjut sama Dokter Devi gitu ya. Ya, dokter, ketika melakukan penyuluhan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari dokter ataupun relawan dari Klinik Pratama PMI juga harus memperhatikan keselamatan. Nah, untuk alat pelindung diri dari Klinik Pratama sendiri bagaimana, Dok? Nah, untuk alat pelindung diri ya ini juga kami saat ini ya berusaha untuk melengkapi gitu ya. Jadi masih sementara yang ya minimal gitu kita masih ada lah gitu ya. Jadi memang dari PMI sendiri berusaha untuk melengkapi APD alat pelindung diri untuk klinik karena memang kita kan juga berhubungan langsung dengan penderita. Ya misalnya kan kita tidak tahu pasien yang datang itu dia terjangkit atau enggak gitu kan, ODP atau PDP gitu ya. Ya sekarang istilahnya seperti itu ya, jangan PHP ya. Benar. Kemudian selain itu langkah-langkah apa saja yang diberikan kepada masyarakat pemahaman lain, dokter? Jadi pemahaman lain selain tadi memberikan sosialisasi ya perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Ya sekarang kita juga menyarankan bahwa harus stay di rumah. Kalau tidak ada kepentingan keluar gitu ya. Karena memang semakin hari semakin meningkat ya. Penderita ini semakin hari semakin meningkat. Makanya kemudian pemerintah juga kebijakan-kebijakan pemerintah sampai saat ini kan ada perubahan-perubahan gitu ya, sehingga diharapkan memang masyarakat untuk mengikutinya gitu. Salah satunya yaitu dengan stay di rumah, kalau tidak ada kepentingan, kemudian jaga jarak gitu. Baik, dokter, ini seperti yang dikatakan Dokter Ayu tadi, di mana banyak sekali masyarakat khususnya pemirsa Jember 1 TV yang sangat panik ketika ada virus corona ini yang semakin merajalela di Indonesia seperti itu, dokter. Terkadang mereka butuh pemahaman lebih spesifik lagi terkait upaya pencegahan itu seperti apa yang harus mereka lakukan seperti itu, dok. Selain menerapkan pola hidup sehat atau mungkin yang lain-lainnya, ada yang mungkin disampaikan dari Dokter Ayu kepada masyarakat Jember. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita pahami ya dengan adanya virus COVID-19 ini, bahwa tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, itu yang penting gitu ya. Itu yang penting, kita tidak perlu panik tapi juga kita harus waspada. Nah, kemudian juga yang kedua ya bagaimana kita menjaga stamina tubuh kita ya, daya tahan tubuh kita, yaitu dengan makan makanan bergizi kemudian ditambah dengan multivitamin itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ada gitu ya muncul gejala, cepat pergi ke fasilitas kesehatan terdekat gitu, seperti klinik atau rumah sakit. Nah, itu yang penting. Kemudian juga ditambah dengan bagaimana saran dari pemerintah bahwa saat ini kita harus memang benar-benar waspada ya, untuk bagaimana menjaga jarak antar sesama gitu ya. Kemudian juga harus kalau tidak ada kepentingan keluar rumah, jangan keluar rumah. Paling tidak kan dalam 2 minggu. Kemarin sudah ditetapkan dalam 2 minggu ke depan, ternyata masih diperpanjang lagi gitu ya. Karena memang virus itu bagaimana masa bekerjanya dan inkubasinya di 14 hari itu gitu. Dokter Ayu, ini kan seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi, bagaimana upaya pencegahan itu dari menurut dokter sendiri, sebagian masyarakat Jember yang belum mengerti tentang pencegahan itu apa kebanyakan yang mereka langgar? Yang mereka langgar,
ya mereka masih inilah, kalau saat ini ya masih berkerumun keluar ke tempat-tempat umum gitu ya, yang memang sebenarnya ini harus dihindari untuk saat ini gitu. Tapi saya melihat bahwa untuk saat ini di mal-mal sudah mulai sepi. Iya, mulai sepi. Kemudian di salah satu mall juga biasanya parkirannya itu kalau dari depan lewat ini full gitu, sekarang juga sudah tidak full. Kemudian ada yang di lantai tertentu, yang lantai atas misalnya itu nyala juga sudah mulai ditutup untuk saat ini. Jadi untuk menghindari keramaian, untuk menghindari keramaian yang masih kurang dari masyarakat Jember itu sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya dokter, apalagi itu pola hidup sehat, apakah masih kurang untuk masyarakat Jember sejauh ini menurut dokter Ayu? Pola hidup sehat, iya. Jadi kalau untuk saat ini ya tentunya masyarakat itu sudah mulai paham lah gitu ya, karena sekarang juga eranya digital, itu sudah mulai tahu kan, di situ pasti di media sosial itu banyak informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat gitu. Ya. Dokter, di tengah maraknya virus COVID-19 ini bagaimana atmosfer yang ada di Klinik Pratama PMI Jember, Dok? Ya, jadi kalau untuk atmosfer di Klinik Pratama, jadi memang kita masih mengawali ya, kita masih baru juga di sana. Tentunya di klinik kan juga melayani donor darah. Nah, itu yang mungkin terlihat bahwa pelayanan donor juga mulai menurun ya. Jadi pendonor itu juga menurun gitu ya. Jadi apa mungkin mereka takut ini, padahal itu sebenarnya tidak. Gitu. Makanya kita juga menyarankan kepada masyarakat tetaplah untuk berdonor gitu. Tidak ada masalah ya dok untuk itu? Tidak ada masalah. Untuk dokter sendiri, para dokter yang bergantian atau berjaga di Klinik Pratama bagaimana dok? Di tengah maraknya virus COVID-19 ini? Ya, kita juga harus senantiasa waspada gitu ya. Kita senantiasa waspada, saya sebagai dokter gigi. Makanya kan sekarang disarankan apabila pelayanan kita tidak melayani yang tidak darurat. Ya, kalau misalnya sakit gigi, sakit yang kemudian bengkak, sakit yang tidak tertahankan, baru kita layani. Tapi kalau misalnya ada perawatan yang itu perlu ditunda, harus ditunda. Gitu. Kalau untuk dokter umum sendiri bagaimana, dok? Kalau dokter umum ya jelas nanti di screening dulu mbak, itu awalnya. Jadi saya datang kondisinya bagaimana, gitu ya. Apakah tentunya di awal misalnya ini dari mana? Habis bepergian dari mana, itu yang kita pegang itu gitu. Dari Surabaya, oh saya dari Jakarta bu, dari ini, kemudian keluhannya batuk, pilek, sesek, kemudian kan langsung kita curiga gitu. Banyak masyarakat yang belum mengetahui gejala-gejala dari influenza biasa dengan gejala dari virus COVID-19 itu sendiri ya dok. Mungkin untuk terkait virus COVID-19 lebih spesifik nanti akan dijelaskan oleh dokter umum yang juga dari dokter di Klinik Pratama PMI Kabupaten Jember ya. Ya baik, di segmen selanjutnya kita akan membahas bersama narasumber yang berbeda, dan ya ini merupakan perpisahan kita ya dok. Terlalu singkat waktunya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Gigi Ayu Dwi Anggraini yang merupakan Kepala Klinik Pratama PMI Kabupaten Jember. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir dan memberikan informasi kepada pemirsa setia Jember 1 TV pastinya. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan narasumber yang berbeda.